Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan peristiwa osmosis pada kentang yaitu Solanum tuberosum L dalam larutan hipotonik dan larutan hipertonik. Selanjutnya, adapun landasan teori pada praktikum kali ini adalah, pernahkah kalian memperhatikan sebuah kentang yang direndam air dalam jangka waktu yang lama? Jika pernah, apakah kentang tersebut mengalami perubahan tekstur antara kentang sebelum direndam air dengan kentang setelah direndam air? Atau pernahkah kalian melihat kentang yang menyusut ketika direndam dalam larutan garam? Nah, kondisi kentang yang mengalami perubahan tekstur ini terjadi karena peristiwa yang disebut dengan osmosis. Jadi, apa itu osmosis? Osmosis adalah salah satu proses transport pasif yang molekul airnya bergerak melalui membran plasma semi-permeable selektif dari wilayah konsentrasi zat terlalu rendah atau hipotonik ke wilayah konsentrasi zat terlalu tinggi atau hipertonik hingga konsentrasi zat terlarut antara kedua sisinya itu setara atau disebut dengan isotonik. Jadi apa ya larutan hipotonik dan larutan hipertonik? Jadi, larutan hipotonik itu merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dibandingkan zat pelarut. Dan untuk larutan hipertonik merupakan larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 2 gelas air, 1 berisi air biasa atau larutan hipotonik, dan 1 berisi air garam atau larutan hipertonik. 2 potong kentang, masing-masing sepanjang 5 cm, 4 sendok garam, pisau, sendok, dan pengaris. Cara kerja: kupas, lalu potong persegi panjang kentang yang sudah dibersihkan sepanjang 5 cm. Masukkan air ke dalam 2 gelas. Masukkan garam 4 sendok teh ke dalam salah satu gelas yang sudah diisi air putih, lalu larutkan garam tersebut. Masukkan potongan-potongan kentang ke dalam gelas berisi air biasa dan gelas berisi air garam. Tunggu selama 30 menit, lalu amati perubahannya. Setelah 30 menit, kita angkat kedua kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit dalam larutan air biasa, terjadi perubahan warna jadi sedikit lebih putih dan bertekstur keras serta mudah dipatahkan. Lalu tidak mengalami perubahan panjang sehingga dia tetap panjang 5 cm. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna yakni mulai kuning kecoklatan. Lalu
Terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan yang awalnya 5 cm menjadi 4,8 cm saja, serta memiliki tekstur lentur dan tidak mudah dipatahkan. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum ini adalah umbi-umbian seperti kentang, solanum, tuberosum L merupakan tumbuhan yang dapat mengalami peristiwa osmosis. Kentang mengandung air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% sampai 80%, sehingga proses perpindahan air pun dapat terjadi ketika kentang diuji dalam dua larutan yang berbeda, yaitu larutan hipotenik dan hipertonik. Maka kentang akan mengalami kondisi yang tidak sama. Pada larutan hipertonik, pada kasus osmosis ini, kentang yang direndam air akan mengalami perubahan tekstur menjadi lebih berat dan kaku, sehingga kentang sulit dibengkokkan. Hal ini terjadi dikarenakan air tersebut memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Nah, jadi karena perbedaan konsentrasi air pun akan bergerak masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi tinggi. Nah, maka dari itu kentang pun terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam sel kentang. Kondisi kentang yang kaku ini disebut turgid. Sedangkan turgid sendiri yaitu merupakan kondisi sel tumbuhan yang bengkak karena adanya penambahan cairan dalam sel, tetapi sel tidak sampai pecah. Nah, sedangkan pada larutan hipertonik, air yang dicampurkan dengan zat terlarut seperti garam dengan kadar garam yang tinggi, maka larutan akan memiliki konsentrasi yang tinggi juga. Sehingga hal ini terjadi ketika kentang yang direndam dalam larutan garam. Kentang tersebut akan mengalami perubahan tekstur, yang mana teksturnya akan menjadi lebih ringan dan elastis, sehingga mudah dibengkokkan. Dan peristiwa ini terjadi karena larutan garam memiliki konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam, sehingga massa kentang pun menjadi turun. Baiklah, itulah tadi praktikum kami mengenai peristiwa osmosis pada kentang. Semoga praktikum yang kami lakukan hari ini bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.